kita mengembangkan wisata bahari yang kita harapkan nanti itu berorientasi juga ke masa depan dan kita juga mulai dari bisa melayani yang wisata massal mungkin misalnya untuk wisata pantai, kemudian juga alternatifnya seperti misalnya minat khusus dan daya tarik lainnya dan berbagai aspek wisata lainnya Bapak Ibu yang kita harapkan nanti di samping dijaga sebagai bagian dari aset destinasi, tapi juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan yang berada di wilayah wisata bahari tersebut. Dan ini juga sudah menjadi dibakukan dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan tentang Desa Wisata Bahari Permen KP 93 tahun 2020 yang ditetapkan bagaimana Desa Wisata Bahari atau disingkat dengan Dewi Bahari itu kita mengembangkan potensi yang ada di sumber daya kelautan dan pesisir untuk kita lakukan juga optimalisasi peran masyarakat sehingga nanti bisa menjadi bagian dari pengelolaan desa pesisir yang memiliki dampak wisata sekaligus juga ekonomi. Dan ini juga pengembangan dari bahari ini juga selaras dengan aturan perkembangan seperti di Undang-Undang 26 2014 tentang desa, kemudian juga peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan pariwisata nasional 2010-2025. Ada desa-desanya sebagian kita selaraskan di mana yang akan menjadi bagian dari kawasan super prioritas nasional atau mendukung kawasan prioritas nasional. Kemudian juga tentunya dari Permen KP yang tentang kait dengan desa wisata bahari dan juga tentang pengelolaan konservasi karena bagaimanapun juga banyak kawasan laut ini yang dikonservasi ini bisa juga dikembangkan dalam zona pemanfaatan umumnya. Dan ini tentunya sekali lagi Bapak Ibu, Dewi Bahari ini memiliki prinsip untuk bagaimana keberlanjutan ekologis bisa dilaksanakan, tetapi atraksi dan amenitasnya juga tetap bisa memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Dan yang tidak kalah penting dari proses ini, dari dua proses menjaga keberlanjutan ekologis dan membuat atraksi dan amenitas ini, ekonomi masyarakat pesisir juga akan meningkat lebih baik. Nah ini yang arahnya ke sana untuk Dewi Bahari tersebut Bapak Ibu, dan tentunya pola pendekatan kita di KKP itu dilakukan dalam proses 3-5 tahun untuk desa-desa tertentu, mulai dari penetapan, jadi kita menetapkan basis desanya atau kelas desanya itu seperti apa, karena nanti akan melihat mulai dari peran masyarakat, kemudian potensi atraksinya, dukungan desa, dan kemudian apa saja infrastruktur yang ada di sana. Dan nanti ada penetapannya, kami sudah ada petunjuk teknis itu yang untuk melaksanakan bagaimana melakukan penetapan kelas desa tersebut. Nah, di dalam pelaksanaan nantinya tentu perencanaan menjadi bagian yang sangat penting, dan ini juga mau dibawa kemana ini nantinya pengembangan desa ini, sehingga nanti berbagai kebijakan yang sifatnya desa seperti RPJMDes itu perlu dirujuk dan harus menjadi bagian dari itu nantinya. Kemudian nanti kalau dilakukan pembangunan sarana prasarana, kita juga memastikan ini bisa selaras dengan pengembangan wisata tersebut, dan di kami masalah lahan juga menjadi hal yang sensitif sehingga hal tersebut harus clean and clear Bapak Ibu. Dan kemudian yang dalam pelaksanaannya juga pembinaan dan kemitraan ini bahkan hal yang secara terus-menerus berlangsung sehingga kita tetap bisa melakukan peningkatan kapasitas masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan pengembangan desa wisata bahari tersebut. Kemudian Bapak Ibu, sebagai bagian tentunya ini juga terkait dengan kebijakan ini mengakomodir juga bagaimana perkembangan atau tren global, dan sehingga ini juga dari pendekatannya sendiri juga pendekatan yang sifatnya tadi adaptif dan inklusif tadi Bapak Ibu. Nah ini yang kemudian juga untuk masalah dengan inklusif yang melibatkan tidak saja masyarakat setempat tapi juga mitra. Ini juga dengan kita lakukan dengan kemitraan itu bagaimana sih pola yang bisa dilakukan. Dan sebagai gambaran juga di kebijakan ekonomi biru yang saat ini diampu oleh KKP melalui 5 program prioritas, ini juga bagian yang sangat penting ya untuk menjamin keberlanjutan ekonomi biru dengan tetap memperhatikan kesehatan sumber daya laut dan pesisir, sehingga wisatawan juga memiliki pengalaman dalam melihat destinasi tersebut, tetapi juga
masyarakat yang menjaga dan mengelolanya memiliki dampak ekonomi melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan, pelayanan yang diberikan pada saat wisatawan tersebut mengunjungi destinasi tersebut. Nah, ini yang kita harapkan ini terkait sama lain, dan ini juga strategi pengembangan kita untuk wisata bahari ini. Nantinya berbagai kawasan konservasi ini sebenarnya bisa dikembangkan dalam bentuk paket wisata premium ya, karena kalau bercermin misalnya di Maldives misalnya harga yang sangat premium, premiumnya malah akses internetnya nggak bisa diakses di sana, tapi ini juga bisa dikemas dan bisa dilakukan untuk segmentasi yang memang adalah kategorinya premium. Kemudian juga minat khusus ya, biasanya ada yang wisatawan yang ingin hidup di alam bebas, yang ingin bersatu dengan alam, itu biasanya juga bisa dikembangkan potensi wisata baharinya. Dan tadi juga dengan misalnya yang sifatnya wisatawan massal yang bisa dikelola dengan baik, itu bisa dimanfaatkan melalui desa wisata bahari tersebut. Dan kemudian pasca COVID ini tentunya kita selalu berbenah, tapi sekali lagi dari hasil identifikasi alam menjadi bagian yang sangat penting dalam destinasi wisata ini, dan dari kalau diperas lagi itu ada bahari di sana, sehingga nanti bagaimana pasca COVID ini kita juga tetap memberikan pengembangan wisata bahari yang memang betul-betul memberikan kenyamanan dan pengalaman bagi wisatawan untuk mengunjunginya. Kemudian sekali lagi investasi ini sangat penting Bapak Ibu, dan juga sudah dijamin oleh undang-undang, dan ini juga kemudahan investasi ini sudah diberikan dari kemudahan untuk melakukan dalam online single submission di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian Bapak Ibu, tentunya sekali lagi kalau kita melihat di sini pengembangan wisata ini juga Indonesia tentunya akan menjadi bagian penting untuk pengembangan pariwisata kita, dan ini juga sudah dilaksanakan juga World Tourism Day yang di Bali tahun 2022 kemarin, dan ini nantinya akan menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkala nanti. Kemudian ada tadi yang saya sampaikan juga Bapak Ibu, kemudian investasi, dan yang kita diberikan di Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga ada simplifikasi dalam pemberian pelayanan perizinan, dan juga untuk menjamin kemudahan para pelaku usaha melakukan investasinya. Kemudian juga ada kebijakan kita untuk visa untuk 30 negara pembebasan, dan juga ada fasilitas visa on arrival bagi yang tidak bisa belum mendapat pembebasan visa. Nah, satu hal yang penting Bapak Ibu, setiap tahun potensi yang mungkin belum terkelola dengan optimal, yaitu dengan adanya yacht yang memang secara rutin melewati perairan Indonesia, dan ini juga belum terlayani dengan marina-marina yang skalanya tidak terlalu besar, tapi skala marina yang bisa memberikan layanan substansial lah kepada yacht yang ada melayani Indonesia. Dan ini tentunya perlu menjadi pengembangan infrastruktur nantinya ya, skala desa atau skala kecamatan atau skala kota ya, yang tidak terlalu muat, tapi bisa memberikan layanan substansial bagi yacht atau perahu layar dan melayani Indonesia tersebut. Dan ini saya kira itu Bu sebagai pengantar dari saya terkait dengan ini. Namun saya ingin menyatakan di sini sekali lagi wisata bahari ini menjadi bagian yang sangat penting untuk pengembangan baik itu pasca COVID maupun tren pengembangan pariwisata yang ada di regional dan internasional saat ini. Dan sebagaimana pernah saya juga sampaikan di kuliah Trisakti, ya ini juga dengan terkait dengan kebutuhan asupan vitamin ya, asupan vitamin C namanya atau SAA gitu. C, jadi vitamin C itu memang sangat penting bagi kita untuk rilis, melakukan healing lah kalau bahasa anak-anak sekarang. Saya kira itu Bu Mirza sebagai pengantar. Tentunya nanti kalau dalam pemaparan saya ada yang kurang jelas atau mungkin diperdalam, dengan senang hati saya nanti akan meresponnya. Saya kembali lagi kepada Bu Mirza. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hendra. Pencerahannya singkat, padat, dan jelas. Tapi pasti teman-teman banyak yang ingin
menggali lebih lanjut karena memang bagaimanapun juga kalau kita lihat juga kemarin pasca